Ngomong-ngomong soal bahagia, jadi ingat kata-kata mentorku dulu. Bahagia sesungguhnya itu lari-lari di pantai membawa balon. Hampir semua orang sepakat bahwa tujuan hidup itu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau aku sendiri lebih spesifik ini mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yang nggak dibuat-buat dan benar-benar bisa bahagia luar dalam. Badannya bahagia dan tentunya pikiran serta perasaan juga bahagia. Di video kali ini kita akan coba kupas tuntas tentang apa itu kebahagiaan sesungguhnya dan bagaimana cara mencapainya agar kehidupan kita menjadi lebih bernilai dan bermakna. Tiap orang memiliki konsep bahagia masing-masing sesuai kehidupan yang dijalani. Dan ada yang bahagia ketika naik kelas, ada yang bahagia ketika punya uang banyak, ada yang bahagia ketika tubuhnya sehat, lalu ada juga yang bahagia ketika dibanggakan oleh orang-orang di sekitarnya. Betul, bahagia itu relatif banget, berbeda-beda pada tiap individu. Misal, sama-sama bermain bola nih, ketika timnya yang mencetak gol, ada yang bahagia banget sampai meneteskan air mata. Tapi ada juga yang bahagianya tuh setengah, karena apa? Dia berpikir, seandainya aku yang mencetak gol, pasti bahagia banget di hidup ini. Padahal tujuan mereka untuk menjebol gawang lawan tuh tercapai. Tapi perasaan bahagia tiap pemain, pelatih, official timnya berbeda-beda. Sebenarnya ada konsep kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh semua orang. Yang di awal tadi aku bilang bahagia sesungguhnya. Sebuah konsep tentang kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh seluruh jiwa raga seseorang. Bahkan bisa sampai mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Tanpa terkecuali benda hidup, benda mati, semua bisa terkena imbasnya. Di video ini kita akan bahas sama-sama konsep bahagia sesungguhnya dan nantinya akan kubuat menjadi satu playlist yang berurutan. Karena materinya panjang, akan aku bikin menjadi serial. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan halo, aku Wiwit Kurniawan, seorang mentor di bidang pengembangan karakter dan motivasi hidup. Di usia 42 tahun ini, aku udah belajar banyak tentang apa yang bikin hidup terasa lebih bermakna dan tentunya lebih bahagia. Video ini spesial buat kamu yang pengen ngerasain hidup yang lebih ringan, lebih ceria, lebih puas, luar dalam, dan tentunya bisa merasakan bahagia yang sesungguhnya. Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Bahagia itu letaknya di perasaan, jadi setiap orang tidak mungkin sama dalam merasakan kebahagiaan, karena perasaan tiap orang berbeda. Hal ini tergantung dari suasana jiwa dari orang tersebut. Seperti contoh bermain bola tadi. Ada yang suasana jiwanya kuat, ada juga yang labil. Entah karena kepikiran hal lain seperti kondisi di rumahnya, perkembangan karirnya, ketakutannya, hasrat ingin diakui oleh timnya, dan sebagainya. Suasana jiwa inilah yang mempengaruhi kadar kebahagiaan seseorang. Jika ingin mencapai kebahagiaan sesungguhnya, maka harus membentuk suasana jiwa yang kuat, bebas, dan tenang. Pada dasarnya, suasana jiwa manusia itu terdiri dari 10 lapisan suasana jiwa. Hal ini aku bahas secara detail di playlist Dimensi Suasana yang ada di channel ini. Nanti cek ya, cek, periksa, dan tonton semuanya. 10 suasana jiwa manusia ini tersusun dari lapisan paling bawah hingga lapisan paling atas, yaitu suasana jiwa di level 10 yang kuat, suci, bebas, dan tenang. Jika ingin mencapai kebahagiaan sesungguhnya, suasana jiwa kita harus berada di suasana tertinggi. Kembali ke contoh permainan sepak bola tadi. Jika dalam bermain, perasaan kita tidak tenang, tidak bebas, dan tidak kuat, akan sulit untuk bisa merasakan kebahagiaan dalam bermain bola. Contoh nih ya, pemain ini merasa bahwa pertandingan kali ini adalah pertaruhan karir sepak bolanya. Jangan sampai terlihat jelek di depan pelatih dan supporter. Karena kalau pemainannya tidak maksimal, bisa jadi tidak akan diturunkan lagi sebagai pemain utama. Suasana jiwa yang dirasakan adalah penuh tekanan dan penderitaan. Jadinya tidak bisa melihat kerjasama tim sebagai peluang untuk menang, bahkan tidak bisa membaca pergerakan lawan. Ada juga pemain yang merasa sombong karena merasa memiliki skill di atas rata-rata. Biasanya yang kayak gini akan diikuti dengan keinginan untuk menjadi bintang lapangan. Orang harus fokus pada kemampuannya.
Bahkan teman-teman satu timnya harus berterima kasih dengan keberadaan dia di tim tersebut. Suasana jiwa yang didominasi kesombongan akan berakibat fatal pada kesuksesan tim. Biasanya, kalau bukan dia yang mencetak gol atau teman-temannya tidak menganggap peran penting dirinya, dia tidak akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, meskipun timnya menang. Aneh, ya itu. Namun ada juga yang dia bisa merasa bahagia ketika bisa membaca taktik lawan pada waktu pertandingan, lalu membuat kalkulasi cepat bagaimana harus menghadapi taktik lawan. Orang seperti ini biasanya tidak terlalu mementingkan pengakuan dari teman-temannya, karena dia memang tulus ingin bermain bola dan punya kontribusi untuk tim, sebagai apapun dia di tim tersebut. Ketika timnya mencetak gol, dia akan merasakan kebahagiaan yang terpancar dari wajah teman-temannya. Bahkan ketika timnya kalah, dia akan cepat menemukan sebab kekalahan yang bersumber dari ketidaksiapan atau faktor internal yang membuat permainan tim kurang maksimal, sehingga tetap bisa menjadikan kekalahan sebagai sebuah pelajaran untuk bangkit di masa akan datang. Sedih, ya pasti akan merasa sedih, tapi tidak sampai berlarut-larut dan bahkan menjadi dendam kemarahan untuk menyalahkan kondisi di luar dirinya. Dia akan cepat bangkit dan belajar untuk bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Karena kebahagiaan sesungguhnya akan membuat jiwa kita semakin kuat dan akan menjadi influence bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang giliran kamu. Apa yang bakal kamu lakukan setelah nonton video ini? Ingat ya, hidup bahagia itu pilihan dan kamu yang pegang kendalinya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Yuk kita sebarkan semangat positif ke lebih banyak orang. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dan mari kita tutup dengan